Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan bersama kita kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema apakah arti kehadiranmu bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah dan hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hidup kami senantiasa boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dan senantiasa kami boleh memberikan arti bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Perenungan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan baca di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu persis bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita melalui pribadi Yesus. Dia sudah menuntaskan tugasnya, sehingga ketika dia diminta oleh Bapaknya untuk memberikan hidupnya sebagai penebusan, dia merelakan seutuhnya hidupnya untuk menjadi korban bagi kita semua, sehingga ketika kita masih berdosa, kita pun ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan betapa dia taat kepada Bapaknya dalam segala hal, sehingga hidupnya benar-benar berguna bagi kemuliaan Tuhan. Hidupnya benar-benar berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah teladan yang telah kita terima dari Tuhan Yesus sebagai pribadi ketika Ia datang ke dunia. Memang berat buat kita, dan tentunya perlu hikmat daripada Tuhan untuk memampukan kita sehingga hidup kita bisa benar-benar berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita tahu bahwa tuntunan Tuhan telah ada di dalam kehidupan kita, yaitu melalui firman Tuhan. Sehingga ketika kita mau berdampak dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya satu hal yang harus kita lakukan adalah paham dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus secara maksimal sudah memberikan manfaat, sudah memberikan kegunaan yang begitu luar biasa dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menjadi penebusan bagi kita semua. Dan kita tahu bahwa di ayat ini berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi dikatakan bahwa adalah benar. Yang kedua adalah berguna. Ini adalah hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa Kristus mengatakan hal yang benar, dan kita tahu Kristus mengatakan bahwa berguna jika dia pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang untuk kita. Tetapi bahwa penghibur itu akan datang jikalau Tuhan Yesus pergi. Dan itulah yang Tuhan janjikan, bahwa hari-hari ini kita lihat bagaimana karya dari Roh Kudus itu memberikan dampak dan manfaat dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus memberi penghiburan dalam kehidupan kita, bahkan dia menjadi guru besar dalam kehidupan kita. Dan kita baca selanjutnya bahwa kita akan tahu apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kehidupan kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi di sini dikatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus kalau datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Artinya bahwa banyak di sekeliling kita orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka dengan itu, hanya dengan karya Roh Kudus, maka kita bisa percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu semata-mata karya dari Roh Kudus sendiri. Dan dikatakan hal yang kedua yang dia akan lakukan adalah kebenaran. Akan apa? Akan kebenaran. Di ayat 10 dikatakan bahwa karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Karena ketika Kristus datang dan ia membawa kebenaran, maka otomatis kita akan kehilangan role model, di mana kita tidak lagi bisa meniru siapa yang menjadi patokan kita. Tetapi dengan hadirnya Roh Kudus senantiasa akan mengingatkan kepada kita bahwa ada pribadi yang namanya Yesus yang telah datang dan memberikan teladan yang baik sehingga hidup kita bisa berguna bagi sebanyak mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan penghakiman karena apa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum, yaitu di ayat yang ke-11. Dan kita tahu bahwa kematian Kristus telah menjungkir balikkan kekuasaan iblis, sehingga dia telah menghukum penguasa dunia ini. Dan kembali melalui karya Roh Kudus kita dibawa kepada kebenaran yang sejati, yaitu kepada penguasa yang sesungguhnya, yaitu Bapa yang di surga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya kita harus berpaut penuh dan kita harus meneladani bagaimana Kristus berkata-kata, bagaimana Yesus melakukan segala tindakan keseharian, dan bagaimana Yesus memiliki tanggung jawab yang benar untuk dia tetap konsisten dengan seluruh kebenaran yang dia ketahui. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu menjadi perenungan bagi kita pribadi lepas pribadi. Apakah arti kehadiran kita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Karena itu akan menjadi semangat tersendiri di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita dengan sungguh-sungguh berusaha, maka kita akan membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah Tuhan Yesus telah memberikan dampak yang sangat berarti, yaitu menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh Bapa kepadanya, yaitu menanggung dosa seluruh isi dunia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan Roh Kudus sebagai penghibur telah memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan kita melalui ketiga hal yang tadi sudah kita bahas. Jadi sekarang menjadi pertanyaan buat kita, apakah hidup kita bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Tentunya hanya dengan karya Roh Kudus yang bisa memberikan dan memampukan kita untuk kita bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita minta kepada Yesus Kristus sehingga hidup kita menjadi sempurna, sama seperti Yesus sempurna melakukan kehendak Bapa, sehingga melalui tuntunan Roh Kudus membawa hidup kita boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dialah Roh Kudus yang menjadi guru besar kita, yang senantiasa akan mengajari dan menginsafkan kita dari segala dosa kita dan memberitakan kebenaran kepada kita, karena dialah hakim yang sesungguhnya yang telah membunuh pemerintah-pemerintah dunia ini, sehingga pemerintah yang ada dan yang benar adalah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Biarlah hidup kita boleh memberi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bersama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan dan berkat-Mu, bahwa pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, seperti hanya Yesus yang berkata bahwa adalah lebih berguna kalau dia pergi
Demikianlah Tuhan, biarlah kami amini dalam kehidupan kami, bahwa hidup kami pun boleh berdampak dan boleh berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, karena pertobatan yang telah kami terima, yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga melalui hal-hal yang ada dalam hidup kami boleh berguna, kami boleh bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang ada Tuhan, kesukaran dan kesulitan yang ada, biarlah berkat yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami boleh bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui berkat Tuhan itu kami boleh berguna, kami boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Guru Besar Roh Kudus senantiasa memimpin kami, sehingga hidup kami bukan hanya berdampak sesuai dengan keinginan hati kami, tetapi biarlah hidup kami berdampak dan bermanfaat seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.